Baiklah adik-adik sekalian, pertemuan berikut ya kita akan membahas pertemuan keempat ya. Kita akan membahas tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Di mana dalam syarat interaksi sosial ada dua yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah kontak sosial, di mana kontak sosial diturunkan dari bahasa Latin cum, ya, yang berarti bersama-sama, dan tangri yang berarti menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut, ya. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif atau juga bisa bersifat negatif. Kemudian kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Ya, jadi itu kontak sosial. Sedangkan yang kedua, komunikasi, di mana komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Ya. Yang kedua, komunikan. Kemudian yang ketiga ada pesan. Yang keempat, media. Dan yang terakhir, efek. Baik adik-adik sekalian, ya, kita bahas dulu ya kontak sosial, di mana tadi kontak sosial diturunkan ya dari bahasa Latin cum yang berarti bersama-sama dan tangri yang berarti menyentuh. Dalam artian ya kontak sosial itu kalau diterjemahkan berarti sama-sama menyentuh. Ya, cerminannya pada gambar ya bisa dilihat. Kontak sosial terbagi atas beberapa ya. Kita bahas dulu kontak sosial positif ya, tentunya mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah kepada pertentangan atau konflik. Yang kedua, kontak sosial primer ya terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Jadi kontak primer itu adalah kontak secara langsung ya, secara tatap muka. Sedangkan kontak sekunder terjadi melalui perantara ya, seperti komunikasi yang kita lakukan ya. Dalam proses belajar tahun ini ya lebih banyak menggunakan kontak sekunder. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Di mana dalam komunikasi tentunya juga bisa dilakukan dengan proses secara langsung maupun tidak langsung. Nah, komunikasi yang dilakukan secara langsung ya sebagaimana pada kontak sosial ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Komunikasi secara langsung berarti kita berbicara secara langsung, secara bertatap muka. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung tentunya kita menggunakan alat atau media ya komunikasi seperti surat ya, kemudian telepon ya. Kalaulah ada yang suka mengirim surat kepada orang terkasihnya ya, maka bentuk komunikasinya adalah komunikasi secara sekunder atau secara tidak langsung.
Nah, adik-adik sekalian, ada 5 unsur pokok dalam komunikasi, ya. Yang pertama disebut dengan komunikator atau orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain, ya. Yang kedua ada komunikan, ya. Adalah orang atau kelompok orang yang menerima pesan. Jadi komunikator itu orang yang menyampaikan, komunikan itu adalah orang yang menerima. Kemudian ada pesan, ya, atau sesuatu yang disampaikan oleh siapa? Oh, tentunya oleh komunikator, ya. Karena ketika pesan itu disampaikan, orang yang menerima itu disebut komunikan. Kemudian ada medianya atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bisa menggunakan simbol, bisa juga menggunakan alat komunikasi yang lain. Kemudian ada efek, ya. Efek yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapat pesan dari komunikator. Jadi ada aksi, ada reaksi yang ditimbulkan ketika seseorang melakukan komunikasi. Nah, aksi dan reaksi itu tergantung dari si komunikator yang menyampaikan pesan dan tentunya yang menerima pesan pula. Terkadang, ya, kalau yang disampaikan senang, maka ekspresi yang ditimbulkan biasanya gembira. Nah, seperti halnya kalian biasa mengirim simbol-simbol, ya. Kalau sedang jatuh cinta, simbolnya biasanya dalam bentuk hati, ya, hatinya berbunga-bunga, kemudian ada sesosok malaikat atau membawa panah, ya, terbang di atas kepala, ya kan. Jadi seperti itulah, ya, komunikasi itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, dari kelima unsur pokok dalam komunikasi itu ada 3 tahap, ya, yang dilakukan. Yang pertama ada encoding namanya, atau pembuatan kode, ya. Pembuatan kode itu biasanya pada proses awal, ya, ketika kita melakukan suatu proses komunikasi dengan orang lain, ya. Contohnya sangat banyak dan bervariasi, ya, sesuai dengan kebutuhan kita ketika melakukan komunikasi tersebut. Yang kedua, penyampaian, ya, apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita berikan, ya, kepada orang. Dan yang ketiga ada decoding atau pemecahan kode. Nah, setelah kita membuat kode, ya, kemudian orang menyampaikan kode tersebut disampaikan, kemudian dipecahkan oleh orang yang menerima kode tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, kontak sosial juga dapat terjadi, ya, tanpa komunikasi. Salah satu contoh misal seorang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ya, di sini kita mengambil misal bahasa Batak, ya, dan bahasa Sunda. Nah, tentunya ketika orang melakukan suatu komunikasi dengan bahasa yang berbeda itu akan sedikit sulit untuk menerjemahkan, bahkan hampir tidak mungkin untuk bisa diterjemahkan, ya. Ketika orang Batak berbicara kepada orang Sunda pun menggunakan bahasa Sunda untuk berbicara dengan orang Batak. Jadi dalam proses ini, dedekku sekalian, komunikasi terjadi, ya, kontak terjadi, ya, tapi tidak ada komunikasi, ya. Jadi kontaknya terjadi, komunikasinya tidak terjadi. Kontaknya dalam bentuk hal yang mana? Ya, kontaknya bisa secara langsung atau tidak langsung, ya. Tetapi komunikasinya itu tidak jalan. Karena kenapa? Karena kedua belah pihak tidak ada yang saling memahami, ya, dari maksud atau makna yang disampaikan oleh salah satu pihak. Nah, dalam sebuah hubungan atau interaksi sosial ada beberapa ciri. Yang pertama,
ya, cirinya adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, ya, interaksi itu harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah-kaidah sebagai acuan. Dalam artian interaksi harus baik dan benar. Yang ketiga, adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. Ya, jadi ada aksi, ada reaksi, ada timbal balik. Yang keempat, harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Ya, karena masyarakat kita, ya, atau orang-orang di sekitaran kita, ketika kita melakukan suatu bentuk interaksi, maka interaksinya harus jelas. Kapan dia tidak jelas, maka yang akan terjadi adalah konflik nantinya. Kemudian interaksi sosial bersifat positif, ya. Kemudian dinamis, ya. Jadi dia terus bergerak dan berkesinambungan. Nah, interaksi itu demikian. Makanya dari sekalian, ketika kita berbicara dengan orang tua kita, ya, ada aksi, ada reaksi yang diberikan. Nah, reaksi ini dia berkesinambungan, dinamis dia. Jadi seperti itulah, ya, interaksi sosial itu.